Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani berkenaan dengan apa yang saya sampaikan di konten-konten saya dan juga apa yang disampaikan oleh saudara saya Rumel Abbas. Dari tulisan beliau ini saya menangkap beberapa hal. Di antaranya beliau menulis bahwa kami berdua, saya dan Rumel Abbas, itu relatif faham mengenai mahallun niza dari masalah ini dibandingkan dengan Ketua PBNU Pak Fakhrul Razi dan dulur penulis yaitu Lora Ismail. Ini dimaksud adalah Kiai Haji Fakhrul Razi dan Ustadz Lora Ismail. Nah, saya justru menilai bahwa sebetulnya mahallun niza ini ada pada diri Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu sendiri, yang mana beliau telah membuat tesis yang menurut beliau adalah sebuah tesis ilmiah, walaupun sebenarnya sebuah tesis itu baru bisa dikatakan ilmiah jika metodologi yang dipakai untuk membuat tesis itu sesuai dengan objek dari penelitiannya, ya. Dan tidak cukup di situ saja, tesis itu harus juga telah diuji di depan para pakar, dalam hal ini pakar ilmu nasab, ya. Jadi seperti itu baru bisa dikatakan itu sebuah tesis ilmiah. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini jauh dari itu. Beliau hanya menulis sebuah tulisan, kemudian beliau anggap itu sebagai sebuah tesis ilmiah dan dikampanyekan oleh para pendukungnya sebagai sebuah tesis ilmiah. Kemudian tesis itu diuji di medsos, ya. Dan saya melihat juga ada pergerakan dari buzzer-buzzer yang cukup terorganisir dalam rangka untuk meramaikan isu ini, ya. Dan ini selaras dengan apa yang disebut sebagai post-truth, yaitu kebenaran baru. Kebenaran baru ini adalah sebuah kebenaran yang bukan kebenaran, ya. Jadi kebenaran yang pertama adalah kebenaran yang based on fact, yang berbasis pada fakta. Sementara kebenaran baru adalah kebenaran yang bukan kebenaran, tetapi dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mana hanya berbasis pada perception. Dan kebenaran baru ini dibentuk oleh framing, dan sebagai eksekutornya adalah para buzzer, ya. Seperti kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani adalah membentuk sebuah kebenaran baru based on perception, berbasis kepada persepsi, dan dia bersama kelompoknya membuat suatu framing bahwa nasab dari Ba'alawi ini tertolak dan terputus, walaupun sebenarnya kata-kata itu hanya ada di mindset dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani saja, dan ini terbukti. Misalnya ini saya tunjukkan ini kitab Tabaqat An-Nasabin. Tabaqat An-Nasabin ini memuat daftar dari para ahli nasab dari abad ke-1 Hijriah, sampai abad ke-15 Hijriah. Nah, ini ada ratusan ulama ahli nasab, ya, anggap mulai dari zaman Imam Ubaidillah sampai sekarang, ya. Tidak ada satupun pakar nasab yang namanya termaktub dalam Tabaqat An-Nasabin ini yang membatalkan atau mengeluarkan statement bahwa nasab dari Ba'alawi ini terputus, tertolak. Tidak ada. Justru yang ada dari seorang seperti Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini, itu pun berbasis kepada perception, bukan kepada fakta. Dan selalu argumentasi yang dibawa adalah tidak ada satu kitab pun yang menulis tentang hijrahnya Imam
Ahmad Al-Muhajir ke Hadramut, ya, atau argumentasi yang lain misalnya bahwa tidak ada kitab yang menulis bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir memiliki putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Itu aja. Dia telah mengklaim bahwa tidak ada kitab, sementara dia tidak berupaya mencari. Padahal faktanya kitab yang digadang-gadang oleh beliau, yaitu kitab Syajaratul Mubarakah, yang katanya itu merupakan kitab abad ke-6 Hijriah, itu baru ditemukan sekitaran 26 tahun yang lalu. Apakah beliau tidak berpikir bahwa ada ratusan kitab yang lain yang mungkin masih berupa manuskrip yang belum dikitabkan, yang belum dibukukan, belum dicetak, apalagi diterbitkan. Tetapi beliau membuat perception, membuat framing bahwa tidak ada kitab, ya, bahwa tidak ada kitab abad ke-4, ke-5. Ya, padahal kalau saya hitung ada puluhan ahli nasab pada abad itu. Masa satupun dari mereka yang tidak ada yang menulis kitab, ya kan? Tetapi ya begitulah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kemudian beliau juga mengatakan seperti ini. Intinya penulis belum ada waktu membuat tulisan serius untuk kedua Habib tersebut. Tetapi penulis sampaikan bahwa penjelasan kedua Habib itu belum dapat menjawab keterputusan ini. Bahkan dari manuskrip Habib Rumail, penulis sekilas dapat tambahan dukungan keterputusan nasab Ba'alawi semakin panjang menjadi 651 tahun. Ya gimana ya? Ya memang ini kan upaya untuk membentuk sebuah kebenaran baru. Jadi diperlukan building perception and building frame. Jadi diperlukan pembentukan persepsi dan framing. Ya, ini kan tidak dalam rangka untuk mencari kebenaran, tetapi untuk bertahan dalam persepsi yang dia bangun. Jadi apapun manuskrip yang disajikan, dia akan selalu mengeluarkan statement-statement seperti ini. Kita jawab data, dia keluarkan ramalan. Sebuah statement yang sama sekali tidak ilmiah dan cenderung kekanak-kanaan, hanya sekedar ingin mempertahankan bahwa kitab Syajaratul Mubarakah itu agar kelihatan selalu lebih tua dari manuskrip manapun. Kemudian lucu lagi, beliau mengatakan bahwa beliau mencurigai ada nama fiktif. Ya. Kemudian untuk manuskrip yang ditampilkan Habib Aventador, penulis tidak begitu yakin manuskrip itu benar-benar ada. Ia tidak menampilkan halaman pertama yang memuat judul, tidak menampilkan halaman terakhir yang biasanya memuat titi mangsa. Lalu dalil apa yang bisa diyakini sebagai hujah untuk manuskrip misterius tersebut? Begini Kiai Imad, saya kira Anda mengertilah. Ini kan manuskrip, bukan kitab. Manuskrip bisa berupa selembar, bisa berupa beberapa lembar, bisa berupa naskah panjang dan lain-lain. Tidak harus sebuah kitab. Saya kira Anda mengerti tentang hal itu. Ya, dan itu tidak memerlukan judul. Oke. Kalau Anda mengatakan itu manuskrip fiktif, ya. Jadi sebenarnya ini sudah saya prediksi bahwa Kiai Imad akan ngeles dengan alasan ini. Cara yang sama sekali tidak ilmiah. Ya, siapapun tahu apa itu manuskrip. Dan kalau Kiai Imad berargumentasi seperti itu, saya juga ingin tahu apa dalil dari Kiai Imad meyakini bahwa kitab Syajaratul Mubarakah adalah benar-benar kitab abad ke-6 Hijriah. Padahal di kitab tersebut juga ditulis oleh Said Mahdi Rajai mengenai kitab tersebut, bahwa kitab ini ternyata adalah pentahkikan dari manuskrip salinan dan tidak ada manuskrip aslinya. Dan ini disalin oleh Wahid bin Samsuddin tahun 825 Hijriah. Bagaimana Anda yakin bahwa ini adalah kitab abad ke-6 Hijriah, sedangkan Said Mar'asi yang menemukan manuskrip ini, dan bahkan Said Mahdi Rajai yang mentahqiq kitab ini pun tidak yakin. Bagaimana Anda bisa meyakini bahwa kitab ini adalah kitab dari Imam Fakhrur Razi, kitab abad ke-6 Hijriah?
Mana bukti dari manuskrip aslinya? Kan nggak ada. Kan ini cuma berdasarkan dari manuskrip salinan tahun 825 Hijriah. Jadi karena ini hasil dari tahqiq terhadap salinan abad ke-9 Hijriah, maka tidak bisa dikatakan ini adalah sebuah kitab abad ke-6 Hijriah. Tidak bisa. Ini yang ini sebenarnya kitab abad ke-9 Hijriah. Ya jelas kok. Penulisnya adalah Wahid Samsudin. Ini ada menurut saya. Penulisnya adalah Wahid Samsudin, tahun 825. Jelas tahunnya tertulis 825. Dia tidak bisa mengklaim, Wahid Samsudin ini tidak bisa mengklaim bahwa dia telah menyalin dari naskah aslinya. Kenapa tidak bisa mengklaim? Karena dia tidak menampilkan, dia tidak bisa menunjukkan naskah aslinya, sehingga tidak bisa diverifikasi apakah salinan dari Wahid Samsudin ini benar-benar menyalin dari kitab aslinya, dari naskah aslinya. Ya, tidak bisa diverifikasi. Jadi Anda tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah kitab abad ke-6 Hijriah. Ini adalah kitab abad ke-9 Hijriah. Jadi ini adalah sebenarnya kitab abad ke-9 Hijriah, bukan abad ke-6 Hijriah. Ya. Kalau Kiai Imad tidak bisa menunjukkan manuskrip abad ke-6 Hijriah, tulisan asli dari Imam Fakhrur Razi, maka Kiai Imad tidak bisa mengklaim bahwa kitab Syajaratul Mubarakah adalah tulisan dari Imam Fakhrur Razi, karena nyatanya ini adalah tulisan dari Wahid Samsudin yang dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.